Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Tiara Maulida Abdullah dengan NIM 2406085 salah satu mahasiswi Universitas Negeri Makassar dari program studi pendidikan antropologi. Hari ini saya akan membahas salah satu materi untuk memenuhi tugas akhir dari proyek mata kuliah Bahasa Indonesia. Penasaran kan apa? Segera! Nah, sebelum melangkah lebih jauh, seharusnya kita harus tahu dong ya, apa yang dimaksud dengan sejarah. Jadi, sejarah secara singkat adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Bisa juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, masuk pembahasan, secara historis, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, sebab bahasa tersebut sudah menjadi lingua franca di pelabuhan-pelabuhan perniagaan yang tersebar di wilayah Nusantara. Sederhananya, bahasa Melayulah yang merupakan cikal bakal pertama kali pembentukan bahasa Indonesia. Jadi sejarah bahasa Indonesia adalah proses perkembangan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu yang sudah ada sejak tahun 680 hingga menjadi bahasa nasional dan resmi di Indonesia. Penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional di Indonesia bertepatan dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan ada 3 poin isi Sumpah Pemuda, yaitu poin pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Poin kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan poin ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Poin ketiga, Sumpah Pemuda lah yang menyatakan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga disebut pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36 bab 15 yang menyatakan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ada juga nih beberapa alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan cikal bakal bahasa Indonesia. Yang pertama, karena bahasa Melayu lah yang menjadi bahasa resmi kerajaan. Pada masa kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antar suku yang terdapat di Nusantara. Beberapa prasasti kuno berbahasa Melayu seperti prasasti Kedudukan Bukit di Palembang tahun 682 Masehi dan prasasti Karangbrahi di Jambi. Yang kedua, bahasa Melayu pada saat itu digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Pedagang dari Nusantara dengan pedagang asing yang masuk di Indonesia, para pedagang yang datang dari Arab, Eropa, Asia, dan kepulauan Nusantara lainnya bertemu di Selat Malaka yang merupakan jalur sutra perdagangan dunia. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.